Dalam perjalanan melintasi lorong waktu yang kaya akan kejayaan dan kejatuhan, kita akan menjelajahi peradaban yang mengukir jejak tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Selamat datang di saluran kami, di mana kita akan memecahkan teka-teki sejarah bangsa Romawi yang legendaris. Dari asal-usul mitologis hingga puncak kejayaan sebagai kekaisaran dunia yang tak tertandingi, mari kita bersama-sama merenungkan warisan kebudayaan, politik, dan militer yang membentuk wajah peradaban kuno yang tak terlupakan. Bersiaplah untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pengaruh yang abadi dari Roma klasik hingga dunia modern. Selamat menemukan kekayaan sejarah yang tersembunyi dan menghidupkan kembali legenda bangsa Romawi yang gemilang. Legenda tentang asal-usul Romawi berasal dari kisah yang terkenal tentang Romulus dan Remus, saudara kembar yang dikatakan menjadi pendiri kota Roma. Menurut mitologi Romawi kuno, mereka lahir dari Rhea Silvia, seorang putri raja yang diturunkan dari dewa perang Mars. Dikisahkan bahwa saudara kembar ini dibuang ke sungai Tiber oleh Amulius, paman mereka yang khawatir bahwa mereka akan tumbuh dewasa dan menggulingkan dirinya. Namun, nasib baik menyertai mereka ketika mereka diselamatkan oleh seekor serigala, betina, dan dibesarkan di gua di lereng Palatine Hill. Legenda mengatakan bahwa mereka dibesarkan oleh serigala dan kemudian ditemukan dan diadopsi oleh seorang gembala bernama Faustulus. Saat mereka dewasa, Romulus dan Remus mengetahui asal-usul mereka dan memutuskan untuk membalas dendam pada Amulius dan mendirikan kota mereka sendiri. Konflik terjadi ketika mereka tidak sepakat tentang lokasi kota baru. Romulus ingin membangunnya di Palatine Hill, sementara Remus ingin membangunnya di Aventine Hill. Mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui pertarungan yang berujung pada kematian Remus. Romulus kemudian melanjutkan untuk mendirikan kota yang dinamai menurut namanya Roma pada tanggal 21 April 753 sebelum Masehi menurut tradisi Romawi. Legenda ini memberikan fondasi mitologis bagi asal-usul kota Roma, yang menjadi pusat kekaisaran Romawi yang megah dan berpengaruh. Meskipun tidak dapat dipastikan kebenarannya, kisah Romulus dan Remus tetap menjadi bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Romawi yang kaya. Era awal Romawi, yang dikenal sebagai periode kerajaan, merupakan tahap yang penting dalam sejarah perkembangan peradaban Romawi. Periode ini dimulai dengan legenda tentang Romulus dan Remus yang mendirikan kota Roma pada tahun 753 sebelum Masehi menurut tradisi Romawi. Romulus, yang diyakini sebagai pendiri dan raja pertama Roma, diyakini telah membangun struktur politik awal kota tersebut dan menetapkan fondasi untuk perkembangan lebih lanjut. Setelah Romulus, pemerintahan berpindah ke tangan sejumlah raja lainnya, termasuk Numa Pompilius, yang dianggap sebagai raja kedua Roma. Numa diakui karena kebijaksanaannya dan kontribusinya terhadap aspek keagamaan, hukum, dan budaya Romawi. Dia dikenal karena memperkenalkan banyak institusi keagamaan dan budaya yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Romawi pada periode berikutnya. Salah satu raja terakhir dalam periode kerajaan Romawi adalah Tarquinius Superbus atau Tarquinius yang angkuh. Meskipun dikagumi karena prestasi militer dan pembangunan infrastruktur, pemerintahannya yang otoriter dan angkuh akhirnya memicu pemberontakan oleh masyarakat dan elit Romawi. Pemberontakan ini mengakhiri masa kerajaan dan memulai periode Republik Romawi. Struktur politik dan sosial pada masa kerajaan Romawi sangat dipengaruhi oleh monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Namun, kekuasaan raja dibatasi oleh senat dan kelompok aristokrat yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat pada masa itu terbagi menjadi kelas-kelas yang jelas, termasuk bangsawan yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi, plebeyan yang merupakan rakyat jelata, dan budak yang berada di bawah kontrol mutlak tuan mereka.
Meskipun periode kerajaan Romawi hanya bertahan selama sekitar 2,5 abad, pengaruhnya tetap menjadi bagian integral dari sejarah dan warisan budaya Romawi. Fondasi politik, sosial, dan budaya yang diletakkan pada masa kerajaan membentuk landasan yang kokoh bagi perkembangan selanjutnya dari kota Roma menjadi sebuah kekaisaran yang megah dan berpengaruh. Dalam mempelajari periode ini, kita memahami akar-akar peradaban Romawi yang kaya dan kompleks, serta kompleksitas perjalanan mereka menuju dominasi dunia Mediterania. Transisi ke Republik Romawi merupakan periode penting dalam sejarah peradaban Romawi yang ditandai dengan pergeseran kekuasaan dari monarki absolut menuju sistem politik yang lebih demokratis. Pergeseran ini terjadi sebagai respons terhadap penindasan yang dirasakan oleh rakyat jelata dan elit aristokrat, serta perluasan wilayah Romawi yang semakin luas. Perubahan ini dimulai dengan pengusiran terakhir Raja Romawi, Tarquinius Superbus, yang terkenal karena sikapnya yang otoriter dan angkuh. Pemberontakan ini memicu perubahan politik yang mendalam, di mana kekuasaan beralih ke tangan senat dan konsul yang dipilih oleh rakyat. Senat, yang semula merupakan badan penasihat bagi raja, menjadi pusat kekuasaan politik dalam Republik Romawi. Anggotanya terdiri dari aristokrat yang kaya dan berpengaruh yang memainkan peran penting dalam pembuatan keputusan politik dan legislatif. Konsul, yang dipilih setiap tahun oleh warga negara, menjadi kepala eksekutif negara dan memimpin pasukan militer. Periode Republik Romawi juga ditandai oleh konflik internal yang intens antara kelompok aristokrat yang berkuasa, terutama antara kelompok patrisian dan plebeyan. Kelompok plebeyan, yang terdiri dari rakyat jelata dan petani kecil, melawan diskriminasi politik dan ekonomi yang mereka alami, memperjuangkan hak politik yang lebih besar. Selain konflik internal, periode ini juga mencakup ekspansi wilayah Romawi yang besar di seluruh Italia dan sebagian besar Mediterania. Romawi terlibat dalam perang yang berkepanjangan dengan suku-suku Italia lainnya dan negara kota Yunani, yang menghasilkan ekspansi wilayah yang signifikan dan meningkatkan kekayaan dan kekuatan Romawi. Transisi ke Republik Romawi bukan hanya tentang perubahan struktur politik, tetapi juga tentang transformasi sosial, ekonomi, dan militer yang mendasar. Periode ini menandai awal dari dominasi Romawi yang panjang di Mediterania dan memberikan fondasi bagi kemegahan dan kejayaan Republik dan Kekaisaran Romawi yang akan datang. Ekspansi Kekaisaran Romawi merupakan fase penting dalam sejarah Romawi yang ditandai dengan perluasan wilayah yang luas di seluruh Mediterania dan sebagian besar Eropa, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Periode ini membawa Romawi ke puncak kejayaannya sebagai kekaisaran yang dominan dan berpengaruh di dunia kuno. Salah satu pencapaian terbesar dalam ekspansi Kekaisaran Romawi adalah penaklukan Yunani, sebuah peristiwa yang memunculkan era baru dalam seni, budaya, dan politik Romawi. Dengan menguasai Yunani, Romawi mengadopsi banyak aspek budaya Yunani dan memperkaya warisan budaya mereka sendiri. Selain Yunani, Kartago juga menjadi target utama Romawi dalam upaya mereka untuk memperluas kekuasaan mereka di wilayah barat Mediterania. Perang Punik antara Romawi dan Kartago terjadi dalam 3 konflik utama. Yang paling terkenal adalah Perang Punik kedua yang dipimpin oleh Hannibal. Kemenangan Romawi dalam perang ini memastikan supremasi mereka di wilayah Mediterania Barat. Ekspansi Romawi juga mencapai wilayah timur, termasuk Anatolia, sekarang Turki modern, Suriah, Mesir, dan sebagian besar wilayah Balkan. Penaklukan ini memperluas pengaruh Romawi di seluruh Mediterania dan memperkaya kekayaan kekaisaran dengan sumber daya alam dan kekayaan budaya yang beragam. Selama periode ekspansi kekaisaran, Romawi juga memperluas infrastruktur mereka, membangun jaringan jalan yang luas dan efisien, serta memperkenalkan sistem administrasi yang canggih. Hal ini memungkinkan Romawi untuk mempertahankan dan mengelola wilayah-wilayah yang luas dengan efektif.
Meskipun ekspansi kekaisaran Romawi membawa kekayaan dan kekuasaan yang besar, hal itu juga memunculkan tantangan baru, termasuk masalah administrasi yang kompleks, penaklukan yang sulit, dan konflik dengan budaya dan agama yang berbeda. Namun, periode ekspansi ini tetap menjadi tonggak sejarah yang penting dalam membentuk kekaisaran Romawi sebagai salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat dalam sejarah manusia. Krisis dan periode kekaisaran tertinggi adalah periode yang menentukan dalam sejarah kekaisaran Romawi yang mencakup abad ketiga Masehi. Periode ini ditandai oleh serangkaian krisis politik, ekonomi, dan militer yang mengancam stabilitas dan keberlanjutan kekaisaran. Krisis politik terjadi karena serangkaian kematian kaisar yang mendadak dan pergantian kekuasaan yang tidak stabil, yang seringkali disertai dengan konflik internal di dalam keluarga kekaisaran dan intrik politik antara faksi-faksi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Selain itu, korupsi dan pengaruh kaum militer dalam politik juga menjadi masalah serius yang menghambat kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Krisis ekonomi mencakup penurunan produksi pertanian, inflasi yang meningkat, dan keruntuhan sistem moneter Romawi yang sudah lama. Penindasan pajak yang berat dan devaluasi mata uang membebani rakyat dan mengurangi daya beli mereka, sementara biaya untuk mempertahankan pasukan militer terus meningkat. Krisis militer terjadi karena serangan dari luar oleh suku-suku barbarian di perbatasan Romawi yang tidak terlindungi, serta konflik internal di dalam kekaisaran antara kaisar dan jenderal yang ambisius. Serangan bangsa barbar tersebut berhasil menembus perbatasan Romawi dan mengancam keamanan dan integritas kekaisaran. Meskipun krisis-krisis ini mengguncang fondasi kekaisaran Romawi, periode kekaisaran tertinggi yang mengikuti memberikan sedikit stabilitas dan kemakmuran bagi kekaisaran. Di bawah pemerintahan kaisar-kaisar seperti Augustus, Trajan, dan Hadrian, Romawi mengalami periode kemakmuran dan ekspansi wilayah yang signifikan. Augustus, sebagai kaisar pertama Romawi, memulai periode stabilitas politik yang dikenal sebagai Pax Romana atau Perdamaian Romawi. Trajan dan Hadrian, di sisi lain, terkenal karena ekspansi wilayah yang besar dan pembangunan infrastruktur yang maju di seluruh kekaisaran. Perang Saudara dan pemisahan Timur Barat merupakan dua peristiwa penting dalam sejarah kekaisaran Romawi yang berdampak besar terhadap struktur politik dan geografis kekaisaran tersebut. Konflik internal dan eksternal memainkan peran kunci dalam mengakibatkan pemisahan kekaisaran menjadi dua entitas yang berbeda, Romawi Barat dan Romawi Timur, yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Perang saudara yang terjadi antara fraksi-faksi yang bersaing untuk kekuasaan dan kendali atas kekaisaran menjadi pemicu utama bagi keruntuhan dan pemisahan Romawi. Perselisihan politik, ambisi pribadi, dan persaingan kekuasaan antara kaisar dan faksi-faksi militer memunculkan konflik internal yang merusak stabilitas dan integritas kekaisaran. Akibat dari perang saudara dan tekanan eksternal ini, Kekaisaran Romawi secara bertahap mengalami pemisahan antara bagian barat dan timur. Romawi Barat, yang mencakup wilayah Eropa Barat, mengalami keruntuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan Romawi Timur yang memiliki pusat kekuatan di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Pemisahan ini akhirnya mengakibatkan pembentukan dua kekaisaran yang berbeda. Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Bizantium, dengan ibu kotanya yang baru, Konstantinopel, bertahan sebagai kekaisaran yang kuat di wilayah timur Mediterania untuk berabad-abad, sementara Kekaisaran Barat Romawi mengalami keruntuhan akhir pada tahun 476 Masehi. Runtuhnya Romawi Barat adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Eropa, menandai akhir dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia.
Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi sangat kompleks dan melibatkan kombinasi dari serangkaian tekanan eksternal dan internal. Salah satu faktor utama adalah serangan bangsa barbarian yang menyerang perbatasan Romawi Barat. Suku-suku seperti Goth, Hun, Vandal, dan Alamanni menyerbu wilayah Romawi, memporak-porandakan kota-kota, merampas harta, dan mengancam stabilitas kekaisaran. Serangan ini melemahkan pertahanan Romawi Barat dan menimbulkan kekacauan di dalam kekaisaran. Kekacauan politik juga merupakan faktor penting dalam keruntuhan Romawi Barat. Persaingan kekuasaan antara kaisar-kaisar yang bersaing untuk kendali atas kekaisaran, pemberontakan oleh jenderal-jenderal militer yang ambisius, dan korupsi dalam administrasi pemerintahan melemahkan kemampuan Romawi Barat untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal. Selain itu, faktor-faktor ekonomi juga turut berperan dalam keruntuhan tersebut. Inflasi yang meningkat, penurunan produksi pertanian, dan penggunaan mata uang yang semakin tidak stabil melemahkan ekonomi Romawi Barat. Biaya perang yang terus meningkat juga menimbulkan tekanan keuangan yang berat bagi kekaisaran. Akhirnya, ketidakstabilan sosial dan ketidakpuasan dari rakyat jelata dan budak juga berkontribusi pada keruntuhan Romawi Barat. Ketidakadilan sosial, pemberontakan petani, dan perlawanan budak memperburuk kekacauan politik dan ekonomi, serta melemahkan otoritas kekaisaran. Runtuhnya Romawi Barat pada abad ke-5 menandai akhir dari satu era dan awal dari era baru dalam sejarah Eropa. Kekacauan dan kehancuran yang diakibatkan oleh keruntuhan tersebut membuka jalan bagi perubahan sosial, politik, dan budaya yang mendalam di benua Eropa. Meskipun Romawi Barat jatuh, pengaruh dan warisan budayanya tetap hidup dalam kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan dalam budaya Eropa yang berkembang selanjutnya. Pengaruh Bizantium, atau Kekaisaran Romawi Timur, memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah dan perkembangan dunia, terutama dalam mempertahankan tradisi Romawi klasik dan menyebarkan agama Kristen di seluruh dunia Mediterania dan Timur Tengah. Salah satu kontribusi utama Bizantium adalah dalam melestarikan warisan budaya dan intelektual Romawi klasik. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi, Bizantium terus-menerus mempertahankan bahasa Latin dan Yunani, serta mengamalkan seni, sastra, dan filosofi klasik. Pusat-pusat pendidikan seperti sekolah Neoplatonik di Athena dan Universitas Konstantinopel menjadi pusat pembelajaran yang penting bagi tradisi klasik tersebut. Selain itu, Bizantium juga memainkan peran utama dalam penyebaran agama Kristen di seluruh wilayah kekaisaran. Kaisar Konstantinus Agung yang memerintah pada abad ke-4 Masehi memperkenalkan Kristen sebagai agama negara dan mendukung pembangunan gereja-gereja Kristen di seluruh kekaisaran. Krisis agama dan politik di Bizantium, seperti kontroversi ikonoklasme, mencerminkan peran sentral agama dalam kehidupan dan politik Bizantium. Pengaruh Bizantium juga terasa dalam bidang arsitektur dan seni, dengan pembangunan monumen-monumen monumental seperti Hagia Sophia di Konstantinopel yang merupakan contoh utama arsitektur Bizantium yang megah dan inovatif. Seni mozaik Bizantium juga terkenal karena keindahannya dan menjadi simbol kekayaan dan kebesaran kekaisaran. Secara politik, Bizantium terus-menerus berperang melawan berbagai ancaman eksternal, termasuk serangan bangsa barbarian dan kekaisaran Muslim yang muncul di Timur Tengah. Meskipun mengalami periode kejatuhan dan kebangkitan, Bizantium bertahan sebagai kekaisaran yang dominan di wilayah timur. Mediterania selama lebih dari 1 milenium mempertahankan warisan Romawi klasik dan mendorong perkembangan agama Kristen di wilayah tersebut. Dengan demikian, pengaruh Bizantium tidak hanya membentuk sejarah dan budaya dunia, Mediterania dan Timur Tengah, tetapi juga memberikan fondasi bagi perkembangan budaya, agama, dan politik di dunia modern. Keberhasilan Bizantium dalam mempertahankan tradisi klasik dan menyebarkan agama Kristen memperkuat posisinya sebagai salah satu kekaisaran terbesar dan terpenting dalam sejarah manusia.